Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do the cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again. Di video update kali ini kita akan ngebahas satu koin yang sebetulnya perlu banget kita update teman-teman, yaitu Thorchain. Nah, untuk Thorchain atau Rune sendiri hari ini mengalami penguatan cukup signifikan dan kita akan berikan update selengkapnya. Karena pada waktu lalu saya sempat diskus ya ke teman-teman bahwa di sini jangan FOMO dan harus cek video ini. Jadi memang pada saat itu Rune mengalami kenaikan sampai dengan kisaran level $5,9. Lalu di sini saya expect memang harus terjadi yang namanya koreksi terlebih dahulu. Nah, untuk lebih lengkapnya kira-kira arah pergerakan ke depannya untuk Rune atau Thorchain akan seperti apa based on analysis technical, kita akan bahas lebih lengkapnya melalui video ini. But before saya start teman-teman, saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah memberikan support pada postingan terakhir saya di sini ya. Saya bisa memberikan love, likes, tapi tidak semuanya tentunya. Mohon maaf teman-teman karena banyak sekali yang komen. But saya pengen kasih tahu satu hal teman-teman, bahwa di dalam postingan ini sebenarnya memang saya di sini bisa dikatakan menjawab salah satu kita bilang komen ya, dan sebetulnya sih tidak perlu terlalu concern terhadap komen, tapi di sini memang kebetulan saya di sini lagi punya waktu luang, jadi saya pikir saya ngeliat komen yang menurut saya cukup menarik, dan tentunya saya di sini menjawab dengan tujuan untuk mengeducate juga. Jadi istilahnya di sini bukan dengan harapan bahwa saya ingin membuktikan sesuatu. Basically teman-teman nggak percaya sama saya, it's okay. Teman-teman banyak yang nggak suka dengan analisis yang saya berikan juga, it's okay. Tapi yang pasti teman-teman di sini apapun itu ya, saya hargai kritik dan juga saran dari teman-teman. Tapi pastinya di sini tujuan saya adalah memberikan informasi atau komentar yang membangun ya. Di sini saya juga bukannya istilahnya menjelekkan satu pihak atau mengatakan bahwa pihak ini istilahnya nggak ya you know lah ya teman-teman ya, nggak teredukasi lah atau lulus atau apa. Saya nggak ngomong ke arah sana, tapi di sini melalui statement ini tentunya teman-teman di sini jadi mendapatkan informasi lagi yang lebih menurut saya juga cukup informatif dan cukup mengedukasi ya, bahwa yang namanya kita di dalam technical analysis itu nggak bisa yang namanya mengatakan satu arah itu pasti akan terjadi. Even seorang Warren Buffett aja masih bisa rugi teman-teman. Kalau seorang Warren Buffett dia punya win rate 100%, berarti dibuktikan bahwa di dalam trading itu ada yang namanya kepastian teman-teman. Permasalahannya adalah seorang Warren Buffett aja itu masih bisa rugi. So teman-teman, there is nothing for certain yang kita bilang, atau nggak ada yang certain di dalam trading. Jadi nggak ada yang pasti di dalam trading. Yang kita bisa lakukan adalah melakukan analisis, dan prinsip saya di sini memang seperti bermain catur. Jadi kita bisa memikirkan 4-5 langkah ke depan. Seandainya pergerakan market tidak sesuai dengan ekspektasi kita, itu adalah plan kesekian kita. Jadi at least sebanyak mungkin saya di sini melakukan analisis dan mencoba mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi atas pasar. Dan disitulah saya tahu reaksi saya atas pasar, dan tentunya ada salah satu komentar dari salah satu viewers, satu subscribers, dan saya suka banget, menurut saya komennya keren banget, yaitu menjawab bahwa yang namanya di sini kita mempersiapkan trading plan, artinya kita harus terhindar dari psikologis, dan disitulah fungsi dari analisis dari beberapa skenario sekaligus. Alright, so teman-teman, before kita start, sekali lagi saya pengen mengucapkan terima kasih banyak buat semua komentar yang positif ini. Hopefully teman-teman semua di sini bisa mendapatkan informasi yang benar-benar bagus, dan tentunya bisa mendapatkan hal yang positif ya dari apapun yang saya posting di sini. Alright, so teman-teman, let's dive into the content. Untuk pembahasan Rune sendiri, saya pengen sedikit flashback situasi terakhir yang kita bahas di video terakhir, bahwa di sini memang saya expect kita melihat ini kalau secara keseluruhan teman-teman, ini saya katakan bahwa kita bermain di dalam ABC corrective pattern ya. Jadi secara overall atau overlook ya, keseluruhan di sini saya mengatakan bahwa ada potensi ini adalah wave satunya kita, dan sekarang kita sedang menuju ke potential wave 2. Oleh karena itu di sini saya ekspektasinya adalah melihat dia bermain kembali dalam elite wave teori ya. Jadi kalau misalnya kita memang on progress menuju ke wave 3, artinya kemarin itu adalah potensi sub wave satunya kita. Jadi soon or later kita perlu ngeliat koreksinya. Makanya di sini reminder saya adalah jangan FOMO ya, apalagi di bagian part terakhir kita melihat di sini terbentuk broadening top pattern, dan sudah kita sampaikan bahwa di sini broadening top pattern itu merupakan sebuah indikasi adanya reversal pattern ya, which is bearish reversal pattern. Selain itu kita juga lihat di sini terbentuk yang namanya bearish divergence ya. Jadi di video ini saya sampaikan bahwa kita melihat adanya bearish divergence. Lalu ya, harusnya kita kalau mau melihat suatu market bergerak up
uptrend, maka kita perlu melihat adanya seperti anak tangga, which is kita perlu melihat adanya higher low-nya dia. So teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berikan update selengkapnya. Pertama untuk daily time frame di sini, so far teman-teman kita sudah memenuhi syarat, yaitu adanya wave 1 dan wave 2. Mungkin saat ini kita sedang menuju ke wave 3, wave 4 dan wave 5. Jadi ini saya akan kecilin dulu biar enak lihatnya ya, lebih kurang seperti ini. So overall kita ngelihat di sini adalah potensi wave 1-nya dan saat ini adalah potensi wave 2-nya. Yang menurut saya menarik adalah pertama, teman-teman kita di sini bisa melihat ya bahwa terbentuk yang namanya major trend line secara time frame daily dan kita sudah berhasil breakout pada pergerakan di kisaran 1 Maret lalu. Yang menarik lagi adalah kita melihat di sini kita sudah melakukan testing atas trend line-nya dan kita bisa bertahan di atas area tersebut. Artinya teman-teman, di sini kemungkinan besarnya kita akan mendapatkan konfirmasi potensi support pada area tersebut dan yang menarik adalah area tersebut merupakan Fibonacci level 38,2% yang memang berarti teman-teman di sini secara overlooknya adalah di sini berpotensi wave 1 yang artinya berikutnya di sini kita kemungkinan sudah finishing wave 2-nya kita ya. Yang menarik itu sebenarnya kalau untuk time frame daily, jadi secara forecast keseluruhan saya melihat adanya potensi bisa melihat rune ini terrebound. Tentunya di sini untuk proses kita menuju ke wave 3 sekalipun ya, dan ini juga harusnya merupakan wave 1 secara keseluruhan nantinya. Jadi kayak wave 1, wave 2, wave 3 dan seterusnya untuk kemudian ditutup menuju ke wave 3. Kalau misalnya kita mengacu pada Elliott Wave Theory, ada kemungkinan posisi kita saat ini sedang berada di kisaran sini teman-teman. Jadi kita sudah finishing wave 1, lalu kita sedang berlanjut menuju ke wave 2, atau which is ya wave 2 ini adalah pergerakan sebelumnya teman-teman, karena sebelumnya kita sama-sama lihat ya terbentuk broadening top pattern, lalu kita terpantul precisely di level 78,6%. Nah, artinya teman-teman kita sedang menuju ke potensi sub wave 3 untuk closing di wave 3 secara keseluruhan. So, kalau untuk situasinya seandainya kita mau mengejar ke wave 3, pertanyaannya nih seberapa kemungkinan atau seberapa jauh ya kemungkinan untuk wave 3-nya. Pertama, kita akan coba melihat dari berdasarkan resistance sebelumnya dan seperti yang kita lihat di sini pada kisaran area ini itu terdapat resistance dan support teman-teman. Jadi kita bisa berasumsi dulu untuk tahapan awal bahwa ada kemungkinan next potential wave 3 kita itu akan berada pada kisaran area $9,1. Tentunya di sini hanya jika rune bergerak impulsif. Karena seperti yang kita ketahui teman-teman, di akhir bulan ini itu rencananya ada test mainnet untuk rune dan ini tentunya bisa menjadi event yang menjadi pendorong daripada bullish movement-nya si rune itu sendiri. Alright, so teman-teman kelihatannya pada time frame daily lebih kurangnya itu adalah informasi yang bisa saya sampaikan ya. Kalau misalkan saya lihat di sini kita memang melihat ada opportunity untuk melakukan long, jadi kita tinggal melihat aja teman-teman kira-kira sejauh mana sih impulsive move-nya pada si rune ini ya. Sementara untuk saya personally, reason saya untuk melakukan long adalah saya perlu melihat adanya konfirmasi berupa higher low ya. Perlu diingat teman-teman bahwa overall movement ini bisa jadi merupakan wave satunya kita dan sekarang kita finishing menuju wave 2-nya ya. Lebih kurang gambarannya seperti ini, atau seperti yang tadi saya sudah jelaskan pada time frame daily ya. Jadi kita saat ini harusnya menuju ke wave 4 dan kalau misalkan kita mau menuju ke wave 3, sorry teman-teman, maksud saya wave 3 ya. Di sini saya akan sedikit perbesar. Jadi saya akan tambahkan lebih kurang untuk micro, enggak micro, mungkin saya pakai yang minor aja. Nah, lebih kurang seperti ini. Maka kita harus menyadari bahwa prosesnya itu harus melalui wave 1, wave 2, wave 3, wave 4 baru kemudian finishing wave 5 ya. Ini adalah pergerakan pada yang subwave yang kecilnya teman-teman, which is seperti yang sebelumnya saya sampaikan, adanya impulsive move harus diiringi dengan higher low untuk mendapatkan konfirmasi, dan oleh karena itu saya di sini akan mencoba mencari potensi untuk pembalikan arah dulu, terutama pada time frame 4 jamnya. Lalu pada saat nanti seandainya dia terkonfirmasi entah itu membentuk sideways ya, lebih kurangnya baru saya akan manfaatkan kembali untuk entry long terhadap breakoutnya, either itu melalui pattern atau mungkin bisa dikatakan juga melalui resistance yang terakhir terbentuk pada kisaran level $5 ya. Nah, lebih kurangnya satu lagi yang perlu saya remind adalah kita di sini mendapati area big fund zone sellers, which is di sini bisa memicu adanya pressure sellers kembali masuk terhadap market. Jadi kalau saya pikir teman-teman idealnya untuk wave 3 itu mungkin di kisaran area $5,895 dan terakhir di sini sebelum akhirnya kita finishing menuju sub wave 5 dan mungkin saja wave 3-nya kita ya di kisaran area yang tadi sempat kita mention pada time frame daily, dan itu artinya
ini harusnya belum ya teman-teman ya, ini baru sub wave kecil bahkan ya. Jadi untuk wave 3 secara bigger picture-nya itu masih panjang, jadi kayak gini teman-teman, wave 3, wave 4, dan terakhir mungkin di wave 5-nya itu berada di kisaran $9 seperti yang sudah kita jabarkan pada time frame daily-nya ya. So sorry banget kalau misalkan ini agak kompleks ya, jadi mungkin untuk keep it simple, saya akan hilangkan di sini ya, saya akan membuat di sini saja ya, lebih kurang secara Elliott Wave Theory. Kalau misalkan memang dalam tanda kutip nih, seandainya di sini kita masuk ke fase impulsive move-nya dia, maka kita perlu melihat proses pullback berikutnya yang terjadi adalah tidak lower lagi teman-teman dari pergerakan di sini. Karena kalau misalkan lebih lower, artinya ada indikasi juga bahwa kita belum selesai dalam fase korektifnya, which is di sini A, di sini B, dan kemungkinan di sini potential C wave corrective pattern atau mungkin sedikit lebih tinggi lah ya. Yang pasti tetap di atas wave satunya dia. Jadi lebih kurang kayak gini teman-teman. Alright. So, itu adalah skenario yang kita perhatikan saat ini. Jadi, perhatikan baik-baik bagaimana reaksi saya ya. Ini balik lagi adalah menanggapi soal komentar di sini ya. Jadi, jangan bilang bahwa saya di sini, oh, enggak lah ini tebak-tebakan dan lain sebagainya. Alright, let me prove something to you. First, teman-teman, kalau misalkan di sini memang saya melihat ada potensi long, maka yang berikutnya saya tunggu adalah apakah di sini kita akan tertahan. Ya, kalau misalkan di sini tertahan, entah itu dia membentuk sideways, entah dia itu membentuk reversal pattern ya, baik itu kayak inverse head and shoulders dan lain sebagainya. Di sini baru akan saya manfaatkan untuk long position. Karena dengan begitu kita mengetahui potensi penempatan stop loss kita yang baik dan apakah itu ideal untuk ditransaksikan. Sebagai contoh, misalnya saya entry di sini, saya tempatkan stop loss di area di bawah level $4,42, lalu saya targetkan pada big fund zone sellers, di mana di sini secara risk reward ratio adalah 1:2 dan ideal untuk ditransaksikan. Nah, kalau misalkan teman-teman, kalau misalnya pada wave 1 ini ternyata kita mendapati rejection, ingat kita masih ada kemungkinan membentuk yang namanya A, B, C corrective pattern. Jadi memang kita tidak perlu bereaksi berarti, karena seperti yang saya sampaikan secara overall kita melihat memang di sini ada potensi untuk kita melihat run kembali bullish. Tapi kalau misalkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, maka untuk sementara waktu run akan tidak saya transaksikan. Saya akan lebih prefer untuk mencari opportunity yang lain teman-teman ya. Jadi harap ingat baik-baik, action long saya baru saya akan eksekusi seandainya kita bertahan pada kisaran area yang saya expect sebagai wave 2. Seandainya dia break dari sana, saya tidak akan bereaksi, dan itulah yang saya lakukan sebagai trader teman-teman ya. Saya lakukan analisa, saya lakukan analisa, saya cari potensi-potensi yang mungkin terjadi, skenario apa saja, dan jika terjadi skenario seperti ini, saya akan bereaksi long untuk position yang saya ekspektasikan. Karena di sini kita juga perlu perhatikan ya, ada kemungkinan loh teman-teman kita ngelihat di sini overall bergerak dalam trend line, which is memang penurunannya nanti mungkin saja testing terhadap trend line tersebut ya. Jadi kalau misalkan skenario kedua tidak sesuai ekspektasi saya dan ternyata koreksinya itu lebih dalam, maka simply saya tidak akan transaksikan. Makanya sih di sini saya tidak prefer untuk melakukan prediksi. Istilahnya kalau orang bilang, kok jaring di harga berapa? Itulah yang saya tidak bisa prediksikan teman-teman. Karena saya bukan cenayang yang bisa memprediksikan harga mana kemungkinan kita akan melihat ada reaksi pasar ya. Kalian bayangin, seseorang disuruh nebak reaksi pasar dari jutaan psikologis atau ribuan atau miliaran psikologis orang di seluruh dunia. I mean, who can do that, teman-teman? Gak ada yang bisa. Even kalian request Warren Buffett, Jerome Powell, mereka nggak akan bisa teman-teman nebak precisely angkanya sampai bener-bener nih seluruh digitnya sama persis, itu nggak ada yang bisa ya. Jadi itulah sedikit penjelasan saya seputar rune ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan sampai ketemu lagi di next update berikutnya. God bless everyone, have a nice day, cheers and bye-bye.